pembangunan terus berjalan, jadi salah kalau dibilang mangkrak. Ini adalah kawasan sidang paripurna. Ini adalah MPR RI, kemudian ini DPD RI. Kalau yang proyek DPR RI 2. Oke, ini hari Jumat 5 Juni 2026. Kita akan melihat perkembangan terkini pembangunan IKN, khususnya kawasan legislatif. Karena saat ini saya start dari Rusun Bin tadi sebelah kiri dan Rusun Polri sebelah kanan. Ini jalan akses menuju ke kawasan legislatif, dan kawasan ini masuk wilayah KIPP 1A IKN. Dan luas kawasan inti pusat pemerintahan ada 6.669 hektar dan terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu 1A, 1B, dan 1C. Kalau KIPP 1A yang saya lewati ini luasnya kurang lebih 2.800-an hektar. Dan saat ini biasanya saya meliput KIPP 1A, itu Jalan Sumbu Barat, Jalan Sumbu Timur dan sekitarnya sampai ke kawasan West Resident, Istana, Kemenko, dan lain-lain, itu masuk KIPP 1A IKN. Kemudian ini saya masuk juga di KIPP 1A IKN, tetapi di sisi lain ya, bukan lewat Jalan Sumbu Barat maupun Sumbu Timur. Kalau ini sebelumnya adalah paket pekerjaan Jalan Feeder Distrik Sepaku 4. Kalau sekarang dilanjutkan di tahap kedua, ini ada pembangunan MUT di sebelah kiri. Ini masuk paket pekerjaan penataan jalan kawasan HPK. Ini gedung damkar pemadam kebakaran. Dan ini jalannya sudah mulai rapi, pekerjaan beautifikasi, di mana di sisi kiri dan kanan yang mengarah ke embung. Jadi kiri nanti ada embung ya, karena kontur tanah lebih rendah, jadi embung. Itu dipasang pembatas pagar, dan lengkap nanti ada jalur untuk bisa bersepeda maupun pedestrian di kanan maupun kiri. Kalau di depan kita ini adalah hunian pekerja konstruksi, tempat tinggal para pekerja yang mengerjakan proyek IKN. Ada lebih dari 20 tower setinggi 4 lantai. Konsepnya modular, bisa dibongkar pasang dengan cepat. Dan memang di kawasan HPK ini nanti ada pembangunan rusun ya. Nah, kiri ini ada pembangunan lagi. Kalau kita lihat memang banyak sekali kawasan investor juga yang membangun di sekitar sini. Contohnya di sebelah kiri kita ini adalah area diplomatik. Jadi duta besar dari berbagai negara akan berdatangan dan membangun kantor. Lokasinya di sebelah kiri kita ini. Dan sebelah kiri kita ini mengarah juga ke Nusantara Intercultural School, ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dan kalau terus lagi mengarah sampai ke gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Jadi KIPP 1A IKN ini luas sekali. Di sisi kiri dan kanan ini juga investor nanti ya. Nah, ini pembangunan terus berjalan, jadi salah kalau dibilang mangkrak. Dan
bilang Prabowo tidak memperhatikan IKN. Justru ini proyek-proyek multi-years yang dananya terus dikucurkan agar proyek ini bisa rampung. Dan proyek ini, penataan jalan kawasan APK ini tidak ada di zaman Pak Jokowi ya. Proyek ini istilahnya itu belum mulai di zaman Pak Jokowi, tapi di zaman Pak Prabowo jalan yang dulu berdebu, yang berantakan ini sudah rapi seperti ini, secara bertahap dikerjakan. Nah, sebelah kiri ini yang tadi saya bilang mengarah ke BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan Nusantara Intercultural School, dan di depan kita ini adalah proyek legislatif. Dimulai dari ini, tepat di depan kita ini adalah kawasan sidang paripurna. Kemudian di sebelah sidang paripurna ini adalah MPR RI. Ini namanya belum ditulis. MPR RI dikerjakan oleh Utama Karya, Wika dan Berantas KSO, 3 BUMN. Kalau sidang paripurna kalau tidak salah tadi Adikarya, PP dan Penta ya. Kemudian ini DPD RI. Oh, ini yang Adikarya, PP dan Penta, DPD RI. Jadi ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Di depan kita ini adalah rusun TNI. Dan kalau kita lurus lagi, pernah saya spill, itu lokasi Bina Bangsa School, sekolah internasional. Kemudian ada lokasi Nusantara Superblok, investor dari Balikpapan yang membangun Balikpapan Superblok. Ada mall, ada hotel, ada apartemen, dan lain-lain. Lokasinya lurus dari rusun TNI tadi. Sebelah kiri kita ini kalau tidak salah masjid ya. Ada masjid juga di sini. Bangunan pendukungnya kawasan legislatif. Dan jalan ini kita akan terus ya, itu sampai nanti ke sisi sebelah kiri sayap Garuda, Istana Garuda. Nah, ini proyek terus berjalan ya. Banyak sekali kendaraan-kendaraan, tukang-tukang yang bekerja. Nah, itu di atas ada Direksi Kit. Kalau ini proyek DPR RI 2. Tuh di atas sudah banyak sekali alat-alat berat, tower crane dan mobile crane, serta untuk mengerjakan fondasi. DPR RI 2 ini tadi kontraktornya Wika Gedung, Nindya Karya dan Wijaya Karya KSO, 3 BUMN. Wika Gedung itu cabang dari anak perusahaan dari Wijaya Karya, tapi menjadi leadernya di proyek ini. Dan di sebelah DPR RI 2 ini proyek DPR RI 1. Ini ada Direksi Kitnya, dikerjakan oleh Waskita Berantas Abipraya KSO. Ini 2 BUMN. Bahkan ini sudah ada kapannya, sudah ada gapuranya dengan nama proyeknya. Nah, tepat kalau kita zoom itu ada sayap Garuda sisi sebelah kiri ya. Jadi ini kawasan KIPP 1A IKN yang paling timur, yang nanti akan tersambung dengan Jalan Sumbu Timur. Jadi dulu jalan yang kita lewatin yang di awal-awal video tadi itu jalannya sempit, kecil, dan sering macet ya karena saking kecilnya dan mobilisasi truk-truk besar. Kemudian
dilakukanlah pelebaran jalan, dan jalannya dulu naik turun seperti ini ya, tapi kemudian ditimbun, ditinggikan, kemudian yang ada satu segmen yang dibuat jembatan seperti di kiri kita ini, sehingga jalannya nanti menjadi rata. Karena jalan di KIPP IKN ini cenderung diratakan ya, tidak seperti jalan poros provinsi yang kita itu berliku-liku dan naik turun karena kontur tanahnya tinggi dan rendah. Nah, kalau sudah masuk KIPP itu kemudian diratakan seperti ini. Kalau kita lihat ini cenderung sudah datar, dan tampak di bagian ini ada dua jembatan besar ya, tadi yang kita lewati, kemudian ini yang kedua. Dan memang saya melihat sendiri ya, dalam waktu 1 tahun ini semuanya belum ada, tapi dalam waktu kurang dari 1 tahun, tahu-tahu sudah jalan ini jadi lebar, kemudian tahu-tahu sudah ada banyak jembatan. Dari awal video kita tadi itu banyak sekali jembatan yang mulai dibangun. Nah, kemudian nanti akan jadi datar seperti ini jalannya, datar lebar, dan kalau kita lihat sepertinya salurannya berbentuk V, berada di tengah dari jalan ini. Dan kalau kita perhatikan di zaman Pak Prabowo, banyak yang melihat seperti tidak diperhatikan IKN ini. Justru saya ingin menunjukkan bahwa KIPP 1A IKN ini pembangunan sangat pesat sekali di zaman Bapak Prabowo, karena proyek multi years, jadi melanjutkan proyek-proyek sebelumnya. Dan kalau kita lihat di zaman Bapak Jokowi sebelum turun dari presiden, itu jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur, West Resident, jalan feeder district semua masih berantakan ya. Yang rapi hanya Istana Negara dan Istana Garuda. Gedung Kemenko, gedung-gedung lain-lain semua masih berantakan, gedung otorita. Nah, kalau ini lurus jalan Sumbu Timur, kiri ke jalan Precinkor ya, kita belok kiri. Kalau lurus itu kita mengarah ke Istana Garuda, gedung Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara. Dan ini kita belok, ini namanya paket pekerjaan jalan Precinkor. Ini jalan ini akan sampai ke dekat Swiss Hotel sana yang biasa kita lewati. Jadi semua jalan ini sudah mulai tersambung ya. Nah, itu gedung Kementerian Sekretariat Negara dan Istana Garuda ada di depan sebelah kanan kita. Ya. Dan sebelah kiri kita ini adalah Plaza Legislatif yang mengarah ke Plaza Demokrasi, bagian dari kawasan perkantoran legislatif. Kalau sebelah kanan ini adalah Plaza Legislatif. Ya. Nah, kita akan lewat sini. Ini masih paket pekerjaan jalan Precinkor, dan ini semua ini adalah nama-nama paket pekerjaan proyek ya, yang dibuat oleh Kementerian PU di pembangunan sebelumnya. Tapi nanti kalau IKN sudah resmi menjadi pemerintah daerah khusus yang dipimpin oleh otorita IKN, tentu nama-nama ini akan berubah semua. Mungkin saja namanya jadi nama Jalan Soekarno, mungkin jadi nama Jalan Jokowi. Nah, itu kita nantikan saja ya. Dan ini di depan kita itu ada gedung Bank Indonesia, di mana di sebelah gedung Bank Indonesia itu ada gedung OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan gedung LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang sudah groundbreaking. Sebelah kiri ini yang tadi saya bilang tersambung dari Nusantara Intercultural School dan kawasan diplomatik tadi. Dan saya belok kanan, ini jalan feeder district.
Jalan Grande Timur. Lihatlah, sudah rapi ya. Di zaman Bapak Jokowi ini masih jalan yang sangat berantakan. Dan ini gedung Kementerian PU dan gedung Kementerian PKP. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa Pak Jokowi memulai pembangunan IKN dengan sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi inilah bukti nyata KIPP sekarang sudah rapi dan secantik ini, dan bisa dikunjungi oleh ratusan ribu masyarakat saat libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Kalau saya total, kalau tidak salah jumlahnya hampir 700.000 orang yang berkunjung di 2 musim liburan itu. Dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Jokowi yang telah mulai pembangunan IKN. Ini tanda dimulainya pembangunan Indonesia sentris. Nanti kalau pembangunan ibu kota itu kalau ibu kota itu ada di tengah-tengah Indonesia, maka pembangunan Indonesia Timur saya yakin akan lebih pesat ke depannya, karena ibu kota ada di tengah-tengah Indonesia. Kiri ini jalan pendukung KIPP 1A IKN, di mana jalan pendukung KIPP itu masuk dalam pembangunan IKN tahap 2 yang sekarang tidak dikerjakan oleh Kementerian PU lagi, tapi dikerjakan oleh Otorita IKN. Jadi di pembangunan IKN tahap 2 itu semua sekarang dihandle oleh Otorita IKN. Beda dengan pembangunan IKN tahap 1, termasuk proyek multi-years yang kita lewati dari awal, itu masuk oleh Kementerian PU. Dan inilah di zaman Bapak Jokowi ini semua masih berantakan ya, karena memang fokus utamanya infrastruktur dasar dan pembangunan istana. Tapi begitu zaman Bapak Prabowo, ini semua rapi dan bisa kita nikmati hasil pembangunannya. Dan saat ini sering juga dilakukan event-event olahraga seperti running maupun event-event lainnya, baik itu komunitas motor, komunitas mobil, komunitas sepeda, semua sudah berdatang di IKN. Jadi ini luar biasa sekali. Ini Bundaran Sumbu Timur, kita akan belok kiri. Jadi ini jalan Precinkor yang tadi saya maksudkan, dimana jalan ini tadi akan tersambung kalau kita belok kiri di depan, tersambung sampai jalan yang tadi saya lewati di dekat rusun Pas Pampres tadi ya. Dan mari kita dukung terus Presiden Prabowo, walaupun saat ini banyak sekali tantangan pro kontra program-program beliau, tapi mari kita percayakan pemerintahan Indonesia saat ini kepada beliau agar beliau bisa mengerjakan semuanya dengan baik, dan kita selalu mendoakan agar beliau sehat dan amanah sehingga pembangunan Indonesia ini bisa lebih baik. Jadi kita harus terus mengucapkan berkat, jangan mengucapkan kutuk, karena perkataan itu mempengaruhi biasanya. Dan ini dari jalan Precinkor kita masuk ke jalan poros provinsi. Di jalan poros provinsi ini yang saya sebutkan tadi, kalau jalan KIPP itu standar KIPP itu cenderung datar ya, tapi kalau jalan poros provinsi ini naik turun karena kontur tanahnya tinggi dan rendah. Dan memang di masa yang akan datang, kalau kita lihat master plan IKN, jalan ini tidak ada, jalan ini akan ditiadakan. Dan kalau saya lihat di bagian sini sepertinya menjadi embung karena ini sudah dialiri air. Kiri juga sudah teraliri air, dan sepertinya yang sisi rendah tadi akan
ditenggelamkan jadi embung, dan ini mungkin jadi taman atau bangunan di wilayah sini. Jadi memang sangat panjang sekali masih pembangunan IKN, karena targetnya adalah 2045 dan kawasan inti itu masih sangat luas. Maka dari itu kita butuh peran swasta untuk membantu pemerintah, karena pemerintah tidak bisa membangun sendiri, butuh dukungan masyarakat dan butuh dukungan swasta. Seperti kita lihat kalau kota-kota besar di Indonesia itu sangat membutuhkan sekali bantuan swasta, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, kota-kota besar Indonesia. Itu kotanya bisa menjadi besar karena swastanya banyak ya, bisa membangun gedung-gedung tinggi dan banyak sekali area-area ekonomi, pusat ekonomi, sehingga kota itu bisa menjadi besar. Dan ini tadi sebelah kiri kita tadi jalan pertama kali start ya, gedung BIN dan Polri, dan ini kita kembali lagi di jalan ini. Dan ini jalan poros provinsi, kabel masih bergelantungan di atas. Tentu ini nanti akan dialihkan semua ya. Nah, di depan kita ini Polresta IKN, dimana sebelah kiri kita ini masuk wilayah KIPP 1A IKN, karena gedung pemerintahan ya, masuk wilayah kawasan inti pusat pemerintahan. Sedangkan sebelah kanan kita ini sudah di luar KIPP, ini sudah masuk wilayah IKN Barat. Jadi perpotongannya tadi di jalan BIN dan Polri tadi, batas antara KIPP dan IKN Barat. Jadi IKN Barat itu adalah kawasan di luar KIPP, 3 kali lipat dari KIPP, dan itu banyak sekali area-area masyarakat dan akan menjadi pusat ekonomi ke depannya. Dan kalau kita perhatikan sebelah kiri kita ini ada batasnya, ini sudah KIPP, masih KIPP. Kalau lurus ke depan sana yang ada banyak mobil, ini sebelah kiri sudah masuk IKN Barat. Jadi kanan dan kiri jalan ini adalah wilayah IKN Barat. Jadi bukan kawasan inti lagi. Dan tentu membangun IKN Barat ini pasti sangat kompleks sekali ya, karena sudah banyak masyarakat yang mendiami wilayah ini sebelum adanya IKN. Jadi mungkin kalau dari pandangan saya lihat fokus utama adalah memperbaiki KIPP dulu, membangun KIPP secara keseluruhan, kemudian sambil menata sedikit demi sedikit wilayah IKN Barat ini. Contoh yang masuk wilayah IKN Barat itu adalah Pasar Segar Sepaku, yang dimana itu dulu sangat berantakan sekali, jalannya juga kecil. Kemudian sekarang setelah ditata itu sudah ada jalur pesepeda pedestrian, ada pohon di kanan kiri, ada lampu jalan, dan pasarnya jadi besar sekarang. Itu salah satu penataan di IKN Barat. Dan tentunya IKN Barat ini tidak semudah KIPP, karena KIPP banyak sekali lahan yang masih kosong, sedangkan IKN Barat ini banyak sekali bangunan-bangunan ya. Dan di IKN Barat yang sudah dibangun itu juga jalan bypass, dimana untuk menuju KIPP dulu biasanya lewat pasar, jalannya kecil, kemudian dibangunkan jalan bypass yang lebar. Itu salah satu penataan kawasan IKN Barat. Dan oke ya, video ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.